Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa dengan kami di kelompok 5 dengan saya Muhammad Ilham Sahrulkan sebagai moderator dan pemateri pertama. Lalu ada kawan saya Safety Rizky Anissa sebagai pemateri kedua, dan Nisa Syafiqatul Husna sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang segitiga. Kawan-kawan pasti sudah tidak asing ya untuk segitiga, dimana kita pelajari sejak SD, SMP, SMA. Nah, di sini kita mengulang kembali pengelompokan segitiga, di mana dapat ditentukan oleh panjang sisinya atau ukuran sudutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, nanti dilanjutkan dengan teorema yang akan dipresentasikan oleh kawan saya. Pertama ada definisi 5.1, di mana menjelaskan segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau tidak sama panjang satu sama lain. Tidak ada sisi yang kongruen satu sama lain, maka disebutnya segitiga sembarang. Bisa dilihat dari sisi-sisi segitiga GHI tidak ada yang sama panjangnya, jadi segitiga GHI adalah segitiga sembarang. Tidak ya, sisi GI, IH dan GH itu tidak ada satupun yang sama ataupun kongruen. Dilanjut definisi 5.2 segitiga lancip. Nah, di sini dijelaskan segitiga dengan ketiga sudutnya lancip. Ukurannya kurang dari 90 derajat. Karena kalau 90 derajat jadinya segitiga siku-siku ya. Semua sudut segitiga ABC lancip. Jadi segitiga ABC adalah segitiga lancip. Jadi untuk definisi 5.2 ini syarat khususnya segitiga lancip ditegaskan bahwa harus ketiga sudutnya lancip ya, berdasarkan definisi 5.2. Definisi 5.3 dijelaskan segitiga siku-siku, di mana segitiga dengan satu sudutnya siku-siku. Nah, tadi harus tiga yang sama sudutnya lancip, ini hanya satu sudutnya siku-siku. Segitiga DEF adalah segitiga siku-siku, sisi EF adalah hipotenusa atau sisi miring, DE dan DF adalah kaki siku-siku dari sudut D. Nah, sudut D ini siku-sikunya. Next, 5.4 jelaskan segitiga tumpul adalah segitiga dengan satu sudutnya tumpul. Ini satu saja yang tumpul sudah memenuhi syarat untuk menjadi segitiga tumpul. Segitiga GHI adalah segitiga tumpul di mana sudut G adalah sudut yang tumpul. Lanjut, definisi 5.5 segitiga sama sudut atau segitiga atau bahasa kerennya ya equiangular triangle dengan titik sudutnya kongruen. Nah, segitiga sudut ini juga bisa dikatakan segitiga sama sisi, dimana pasti kongruen jika semua sudutnya sama, pasti sisinya sama. Dan bisa dikatakan segitiga sama kaki juga, karena ketika sudut dan sisinya kongruen, pasti kakinya juga sama ya. Di sini ada definisi 5.6 menjelaskan garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah segmen dari titik sudut ke titik di sisi hadapannya atau perpanjangannya dengan tegak lurus. Atau bisa dibilang garis lurus ini garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ya. Garisnya dari titik sudut
ke sisi ke sisi di hadapannya atau perpanjangannya dengan tegak lurus. Nah, ini ciri-cirinya tuh biasanya membentuk satu siku-siku ya, membentuk jadi ada dari sudut siku-siku karena terbagi dari titik garis tinggi tadi. Nah, di sini ada siku-siku 2 garis. Untuk segitiga siku-siku 2 garis tingginya berhimpit dengan sisi segitiga. Pada segitiga tumpul 2 garis tingginya di luar segitiga dan tegak lurus pada perpanjangan sisi di hadapannya. Nah, bisa dilihat dari gambar di bawah ini, garis tingginya itu sama di sebelah kanan itu titik-titik di luar, dimana 2 garis tingginya di luar segitiga dan tegak lurus perpanjangan sisi di hadapannya. Ini pada segitiga tumpul. Ya, selanjutnya segitiga sama kaki. Kita bisa pelajari sifat penting dari segitiga sama kaki ini. Ada tiga segitiga yang berbeda tapi sama kaki. Nanti untuk pembuktiannya nanti akan dijelaskan oleh saudara Septi. Apakah ukuran sudut B sama dengan sudut C yang segitiga ABC sebelah kiri, lalu apakah sudut A sama dengan sudut B segitiga yang di tengah, lalu apakah sudut U ukuran sudut apakah ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut C yang sebelah kanan. Di sini ada teorema dan pembuktian pernyataan bahwa segitiga ini sama kaki, nanti dijelaskan oleh saudara Septi pemateri kedua. Sekian dari saya, dipersilahkan saudara Septi. Terima kasih kepada pemateri yang ke-1 yaitu saudara Ilham. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi teorema. Yang pertama, teorema 5.1. Jika segitiga sama kaki, maka sudut alasnya kongruen. Bukti: diketahui misal segitiga ABC sama kaki dengan AB kongruen dengan AC. Buktikan sudut B kongruen dengan sudut C. Rencana misal D titik tengah BC. Nah, buatlah AD dan buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD. Pernyataan yang pertama, segitiga ABC sama kaki dengan AB kongruen dengan AC. Alasannya diketahui. Yang kedua, D titik tengah BC. Alasannya setiap segmen mempunyai satu titik tengah. Yang ketiga, segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Alasannya yaitu segmen yang ditarik dari titik puncak ke titik tengah sisi di hadapannya membentuk 2 segitiga yang kongruen. Yang keempat, sudut B kongruen dengan sudut C. Alasannya BBSKK. Terus teorema 5.2. Jika segitiga sama sisi, maka segitiga itu segitiga sama sudut. Terus yang ketiga, teorema 5.3. Jika 2 sudut suatu segitiga kongruen, maka segitiga itu sama kaki. Lanjut, ukuran sudut segitiga. Nah, teorema 5.4. Jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180. Buktikan, diketahui segitiga ABC. Buktikan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Rencana, konstruksi garis G melalui A sejajar BC dan gunakan teorema relasi garis dan transversal garis G adalah garis bantu. Pernyataan 1. Misal G garis melalui A sejajar BC. Alasannya yaitu konstruksi. Yang kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut B dan sudut 2 kongruen dengan sudut C. Alasannya, jika 2 garis sejajar, maka sudut dalam berseberangan kongruen. Yang ketiga, ukuran sudut 1 ditambah ukuran
sudut A ditambah ukuran sudut 2 sama dengan 180 derajat. Alasannya, definisi keantaraan sinar dan postulat pasangan segaris. Yang keempat, ukuran sudut B ditambah ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Alasannya yaitu substitusi. Terus teorema 5.5, sudut segitiga sama sisi masing-masing berukuran 60 derajat. Terus teorema 5.6, ukuran sudut luar segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut dalam yang berjauhan. Nah, lanjut. Di sini ada teorema kongruensi sudut-sudut sisi atau sususi. Nah, pada segitiga-segitiga yang berkorespondensi berikut, dua sudut dan salah satu sisi dihadapkan salah satu sudut itu kongruen. Apakah segitiga-segitiga tersebut kongruen satu sama lain? Nah, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ? Dan apakah segitiga MNO kongruen dengan segitiga STU? Sini ada pembahasannya, yaitu teorema 5.7, teorema sususi. Jika dua sudut dan satu sisi dihadapkan, satu sudut itu kongruen dengan dua sudut dan sisi yang berkorespondensi dari segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Berikut adalah buktinya. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut BC kongruen dengan EF. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Rencana akan digunakan informasi yang diketahui. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu gunakan teorema jumlah ukuran sudut segitiga. Kemudian untuk menunjukkan bahwa sudut C kongruen dengan sudut F, gunakan sifat pengurangan pada kesamaan dan gunakan postulat susisu. Pernyataan 1. Ukuran sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E. Alasan diketahui. Yang kedua, ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Ukuran sudut D ditambah ukuran sudut E ditambah ukuran sudut F sama dengan 180 derajat. Alasannya jumlah ukuran sudut segitiga. Yang ketiga, ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut D ditambah ukuran sudut E ditambah ukuran sudut F. Alasan substitusi. Yang keempat, ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut F. Alasannya sifat pengurangan pada kesamaan. Yang keenam, BC kongruen dengan EF. Alasannya definisi kongruen sudut. Yang ketujuh, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Alasannya susisi. Terus teorema hipotenusa kaki siku-siku. Apakah pasangan segitiga berikut merupakan pasangan segitiga yang kongruen? Nah, di sini ada AC kongruen dengan DF dan BC kongruen dengan EF. Dan GI kongruen dengan JL dan GH kongruen dengan JK. Sini ada jawabannya, yaitu teorema hipotenusa sisi siku-siku. Jika hipotenusa dan satu kaki siku-siku kongruen dengan hipotenusa dan satu kaki siku-siku dari segitiga kedua, maka kedua segitiga kongruen. Buktinya diketahui. Segitiga ABC dan segitiga DEF dengan sudut B ditambah sudut E siku-siku BC kongruen EF dan AC kongruen dengan DF. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sini ada jawabannya, yaitu pernyataan 1. Buat sinar DE. Alasan konstruksi. Yang kedua, pilih G pada DE sehingga EG kongruen dengan AB. Alasannya pilih G. Yang ketiga, sudut ABC dan sudut DEF siku-siku. Alasannya diketahui. Yang keempat, sudut GEF siku-siku. Alasannya jika satu sudut pada pasangan garis siku-siku,
maka sudut pasangannya siku-siku. Yang kelima, ukuran sudut ABC ditambah ukuran sudut DEF sama dengan ukuran sudut GEF sama dengan 90 derajat. Alasannya yaitu definisi sudut siku-siku. Yang keenam, sudut ABC kongruen dengan sudut DEF kongruen dengan sudut GEF. Alasannya definisi sudut kongruen. Yang ketujuh, BC kongruen dengan EF. Alasannya diketahui. Yang kedelapan, segitiga ABC kongruen dengan segitiga GEF. Alasannya sususi. Yang kesembilan, AC kongruen dengan GF. Alasannya BWSKK. Yang 10, AC kongruen dengan DF. Alasannya diketahui. Yang 11, GF kongruen dengan DF. Alasannya sifat transitif kongruensi segmen. Yang 12, sudut FDE kongruen dengan sudut FGE. Alasannya sudut ala segitiga. Yang ke-13, EF kongruen dengan EF. Alasannya refleksi. Yang ke-14, sudut DEF kongruen dengan sudut GEF. Alasannya sususi. Yang ke-15, sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Alasannya sifat transitif kongruen segitiga. Teorema 5.9. Jika titik P berjarak sama dengan titik A dan B, maka P terletak pada garis sumbu dari AB. Kebalikannya atau konversnya, satu titik pada garis sumbu AB berjarak sama terhadap A dan terhadap B. Sini contohkan. Teorema Pitagoras. Jika suatu segitiga siku-siku, maka kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku segitiga tersebut. Bukti diketahui, segitiga siku-siku ACB dengan panjang sisi miring C dan panjang sisi siku-siku A dan B. Buktikan A kuadrat ditambah sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di sini ada contoh yaitu C kuadrat ditambah 4 1/2 AB ditambah A min B kuadrat sama dengan 2AB buka kurung A kuadrat dikurangi 2B ditambah B kuadrat tutup kurung sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus yaitu teorema 5.11. Jika segitiga ABC mempunyai panjang sisinya A, B, dan C sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku. Ini ada contoh yaitu contoh segitiga dengan panjang sisinya 2 akar 2, akar 7 dan 1. Karena akar 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 7 ditambah 1, nah hasilnya 8. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Jadi segitiga ABC siku-siku di A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga yaitu Nisa Syafikotur Lusi. Terima kasih. Baik, saya Nisa Syafikotur Lusi dari kelompok 5 Geometri Euclid akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Ada teorema 5.12. Panjang sisi miring segitiga yang memiliki sudut 45, 45, 90 adalah 2 kali panjang sisi sikunya. Panjang sisi siku-sikunya. Nah, jadi dapat dilihat segitiga istimewa di bawah. Nah, segitiga ini memiliki sudut 45, 45, 90, bahwa sisi miring pada segitiga tersebut adalah 2 kali panjang sisi siku-sikunya. Kemudian ada teorema 5.13, panjang sisi siku-siku segitiga yang memiliki sudut 30, 60, 90 derajat secara berturut-turut setengah akar 3 kali panjang sisi miring dan setengah kali panjang sisi miring sikunya. Nah, dapat dilihat ada segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Selanjutnya yaitu teorema 5.14. Sumbu sisi-sisi segitiga berpotongan di satu titik dan berjarak sama terhadap 3 titik sudut segitiga. Kita buktikan teorema 5.14 ini. Diketahui segitiga ABC dengan ketiga sumbu sisinya G1, G2, dan G3.
Nah, segitiganya ada di bawah soal ini. Kemudian buktikan bahwa G1, G2, dan G3 kongruen di titik O. Dan OA sama dengan OB sama dengan OC. Kita buktikan melalui pernyataan dan alasan. 1. G1 adalah sumbu sisi AB. Alasannya diketahui. 2. G2 adalah sumbu sisi BC. Alasannya adalah diketahui. Kita lihat gambarnya ya dan lihat soalnya. 3. G1 dan G2 berpotongan di O. Alasannya AB tidak sejajar BC, G1 tidak sejajar G2. Nah, kita bisa lihat di gambar G1 dan G2 itu berpotongan di O. Kemudian 4, OA sama dengan OB. Alasannya titik pada sumbu berjarak sama. 5, OB sama dengan OC. Alasannya segitiga ADA kongruen dengan segitiga DBD. 6, OA sama dengan OC. Alasannya sifat transitif kesamaan. 7, O terletak pada sumbu sisi AC. Alasannya titik berjarak sama terhadap titik adalah sumbu segmen yang ditentukan oleh titik itu. 8. O pada G1, G2, dan G3, OA sama dengan OB sama dengan OC. Alasannya adalah akibat dari pernyataan dan alasan nomor 4 sampai dengan nomor 7. Baik, maka teorema 5.14 ini terbukti bahwa sumbu sisi-sisi segitiga berpotongan di satu titik dan berjarak sama terhadap 3 titik sudut segitiga. Selanjutnya yaitu teorema 5.15. Garis bagi sudut pada segitiga kongruen pada titik I yang berjarak sama terhadap 3 sisinya. Kita lihat gambar segitiga ABC, titik yang ditentukan oleh sumbu sisi-sisinya, dan garis bagi merupakan pusat lingkaran yang berkoresponden dengan segitiga. Lingkaran O merupakan 3 titik sudut segitiga ABC. Pusatnya adalah titik potong sumbu jari-jari OA. Lingkaran O disebut lingkaran luar segitiga. Kemudian kita lihat gambar di samping kanan atas. Lingkaran I menyinggung setiap sisi segitiga RST tepat pada satu titik. Pusatnya adalah perpotongan garis bagi sudut segitiga. Jari-jarinya adalah IW. Lingkaran I disebut lingkaran dalam segitiga. Kita lihat gambar di bawah pojok kanan. Bila kita konstruksi satu segitiga dan ketiga garis tingginya, kita lihat bahwa garis itu kongruen. Nah, itu teorema 5.15. Selanjutnya yaitu teorema 5.16. Ketiga garis tinggi segitiga kongruen. Ada definisi 5.7. Median atau garis berat pada segitiga adalah segmen yang menghubungkan titik sudut ke titik tengah sisi di hadapannya. Terdapat hubungan garis berat seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, teorema 5.17. Garis berat segitiga berpotongan di satu titik yang membagi garis berat tersebut dengan perbandingan 2:1. Nah, perlu diingat bahwa garis berat segitiga dan garis tinggi itu berbeda. Garis tinggi itu memotong tegak lurus. Dari titik sudutnya. Nah, jadi tidak membuat sisi yang dipotong itu sama besar, sedangkan garis berat itu memotong tidak tegak lurus. Yang penting sisi yang di hadapannya yang dipotong itu sama besar ukurannya. Nah, itulah perbedaan garis tinggi dan garis berat pada segitiga. Kemudian ada teorema 5.18. Jika ukuran dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi di hadapan sudut yang lebih kecil juga lebih kecil dari sisi di hadapan sudut yang lebih besar.
kita buktikan teorema 5.18 ini diketahui segitiga ABC dengan ukuran sudut B lebih kecil dari ukuran sudut A. Buktikan bahwa AC lebih kecil dari BC. Pernyataan 1, ukuran sudut B lebih kecil dari ukuran sudut A. Alasannya adalah diketahui dari soal. Nah, yang kedua ada D pada BC sehingga ukuran sudut BAD kongruen dengan ukuran sudut B. Alasannya yaitu postulat busur derajat. 3. AD kongruen dengan BD. Alasannya jika dua sudut segitiga kongruen, maka sisi di hadapannya kongruen. Nomor 4 adalah AD sama dengan BD. Nah, alasannya akibat dari alasan yang ketiga, yaitu jika dua sudut segitiga kongruen, maka sisi di hadapannya kongruen. 5. AC lebih kecil dari AD ditambah DC. Alasannya postulat ketidaksamaan segitiga. 6. AD ditambah DC sama dengan BD ditambah DC. Alasannya sifat penambahan kesamaan. 7. BD ditambah DC sama dengan BC. Alasannya definisi keantaraan titik. 8. AC lebih kecil dari BC. Alasannya adalah prinsip substitusi. Maka teorema 5.18 ini ternyata terbukti bahwa jika dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi di hadapan sudut yang lebih kecil juga lebih kecil dari sisi di hadapan sudut yang lebih besar. Teorema yang terakhir yaitu teorema 5.19. Jika panjang dua sisi segitiga tidak sama, maka ukuran sudut di hadapan sisi yang lebih pendek lebih kecil dari ukuran sudut di hadapan sisi yang lebih panjang. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat ilmunya, dan kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.